Halo semuanya, perkenalkan nama saya Shirley Nadia dengan NIM 07011182429041. Nah, baru-baru ini banyak berita tentang penipuan jual beli online. Kasus di mana pembeli sudah membayar, tapi barang yang dikirim tidak sesuai atau bahkan tidak dikirim sama sekali. Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap penipuan jual mobil online yang dilaporkan oleh seorang korban. Dalam aksinya, pelaku yang diketahui berinisial DSP menggunakan akun media sosial Facebook fiktif untuk melancarkan aksinya. Berhati-hatilah jika Anda ingin melakukan pembelian mobil melalui media sosial. Di Jakarta Selatan, seorang warga menjadi korban penipuan pembelian mobil karena melihat iklan mobil dengan harga murah. Kejadian seperti ini bisa terjadi karena kurangnya pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam transaksi dagang. Inilah mengapa hukum dagang sangat penting. Hukum ini mengatur segala aspek dalam dunia bisnis agar transaksi berjalan adil dan tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam video ini, kita akan membahas apa itu hukum dagang, ruang lingkupnya, serta mengapa hukum ini sangat penting. Yuk simak sampai selesai. Hukum dagang adalah bagian dari hukum perdata yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan perdagangan dan kegiatan usaha. Tujuan utama hukum dagang adalah memberikan kepastian hukum dalam transaksi bisnis serta melindungi hak dan kewajiban para pelaku usaha. Sejarah hukum dagang bermula dari kebiasaan para pedagang di Eropa yang kemudian dikodifikasi dalam bentuk undang-undang. Nah, di Indonesia, hukum dagang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yaitu KUHD dan diperkuat oleh berbagai peraturan lainnya seperti Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, Perlindungan Konsumen, dan Regulasi Pasar Modal. Dengan adanya hukum dagang, setiap transaksi bisnis memiliki aturan yang jelas sehingga mengurangi risiko sengketa dan praktik bisnis yang merugikan. Hukum dagang mencakup berbagai aspek dalam dunia bisnis. Beberapa cakupan utama hukum dagang adalah yang pertama, yaitu hukum perusahaan. Hukum ini, hukum yang mengatur pendirian dan operasional badan usaha seperti firma, CV, dan perseroan terbatas. Yang kedua, yaitu hukum kontrak dagang, yaitu hukum yang menjamin bahwa setiap perjanjian bisnis memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan melindungi hak serta kewajiban para pihak. Yang ketiga yaitu hukum kepailitan. Hukum ini, hukum yang mengatur bagaimana penyelesaian utang perusahaan yang bangkrut agar tidak merugikan kreditur atau karyawan. Dan yang keempat yaitu hukum asuransi. Hukum ini yang mengatur perlindungan terhadap risiko bisnis yang bisa terjadi seperti kebakaran atau kerugian besar. Dan yang terakhir yaitu hukum pasar modal, yaitu hukum yang mengatur transaksi saham dan investasi agar berjalan dengan transparan dan adil. Dengan cakupan yang luas, hukum dagang memastikan bahwa setiap aktivitas bisnis berjalan dengan profesional, memiliki kepastian hukum, serta melindungi semua pihak yang terlibat. Nah, mengapa sih hukum dagang itu penting? Jadi, tanpa hukum dagang, dunia bisnis akan penuh ketidakpastian dan rawan penyimpangan. Inilah beberapa alasan mengapa hukum dagang sangat penting. Yang pertama, yaitu menjaga keadilan dalam bisnis. Yang kedua, yaitu memberikan perlindungan hukum. Yang ketiga yaitu menjaga stabilitas ekonomi, dan yang terakhir yaitu mencegah persaingan usaha tidak sehat. Nah, kasus seperti penipuan jual beli online bisa dicegah jika hukum dagang ditegakkan dengan baik, sehingga konsumen mendapatkan perlindungan yang maksimal. Jadi, hukum dagang adalah aturan yang mengatur segala aktivitas bisnis dan perdagangan agar berjalan dengan tertib, transparan, dan memiliki kepastian hukum. Dengan hukum dagang, konsumen bisa lebih aman saat bertransaksi dan perilaku usaha juga memiliki perlindungan hukum yang jelas. Sekarang, kalian sudah lebih paham kan tentang hukum dagang? Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.